Channel ini mampu mendapatkan kurang lebih sekitar $6.900 atau jika kita rupiahkan ya itu sekitar 111 juta setiap bulannya ya. Dan di sini itu sudah tembus kurang lebih sekitar 4 juta subscriber dengan konten satisfying seperti ini. Dan tentunya channel ini itu sudah lolos monetisasi. Jadi saya akan ajarkan kepada teman-teman bagaimana cara kita mendapatkan konten seperti ini, bagaimana cara editingnya, dan juga lengkap pembahasannya. Jadi tonton sampai akhir agar nanti teman-teman juga gagal paham. Dan ide konten seperti ini itu banyak sekali diminati. Terbukti dari viewsnya itu mencapai jutaan teman-teman. Ya, jadi tonton video ini sampai akhir agar teman-teman gak gagal paham. Kita akan bahas lengkap untuk editingnya. Oke, jadi channel ini itu sangat luar biasa sekali teman-teman ya. Hanya upload sebuah video satisfying seperti ini tuh untuk viewnya nggak main-main. 261 juta kali tonton, 238 juta kali tonton, 237 juta kali tonton. Artinya channel dengan satisfying seperti ini itu banyak sekali diminati, teman-teman bisa perhatikan. Dan channel ini itu sudah lolos monetisasi. Dan jika kita perhatikan dibikin dari videonya, untuk mengecek ataupun membuktikan channel ini sudah lolos monetisasi, kita klik saja seperti ini. Kemudian teman-teman bisa cek di bagian dari sebelah kiri, di sini itu sudah muncul super thanks teman-teman. Ya, dimana channel ini itu sudah lolos monetisasi. Dan di sini ya konten-konten seperti ini itu terbukti masih banyak peminatnya. Dan juga untuk dibikin dari estimasi penghasilannya sendiri. Estimasi penghasilannya sendiri jika kita cek dari Social Blade mampu mendapatkan $6.900 teman-teman. Nah, jika kita rupiahkan di sini $6.900 dikali harga dolar saat ini 16.200 itu setara dengan 111 jutaan teman-teman ya. Jadi di sini tuh targetnya luar negeri. Jadi ini memang cukup luar biasa sekali untuk view-nya. Nggak main-main ya teman-teman, sudah lolos monetisasi dengan estimasi sekitar 111 juta setiap bulannya gajian dari YouTube, karena ini targetnya adalah luar negeri ya. Dan mau tahu nggak untuk subscribernya berapa? Subscribernya sudah tembus sekitar 4 juta subscriber. Artinya konten-konten satisfying seperti ini itu banyak sekali diminati teman-teman ya. Jadi hal-hal unik seperti ini seputar alat-alat yang unik seperti ini itu masih banyak diminati. Nah, bagaimana sih cara kita mendapatkan konten-konten seperti ini? Jadi kita akan bahas di video selanjutnya ya. Dan oke, tetapi sebelum lanjut ke pembahasannya, langkah baiknya buat para pendatang baru khususnya di channel ini, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya agar nanti teman-teman tidak ketinggalan nih updatean terbaru seputar ide konten channel YouTube. Dan sebagai referensi adalah channel dari Oddly Satisfying ya, dimana channel ini itu sudah tembus kurang lebih sekitar 4 juta subscriber dan upload kurang lebih sekitar 549 video dan sudah lolos monetisasi ya. Jadi untuk super thanks-nya sudah muncul dan saya juga bisa mengirimkan untuk super thanks di sini. Ya, teman-teman bisa perhatikan di sini super thanks-nya sudah muncul seperti ini. Artinya channel ini sudah lolos monetisasi estimasi penghasilan kurang lebih sekitar 111 jutaan teman-teman ya. Jadi bagaimana cara kita mendapatkan konten seperti ini itu cukup simpel ya teman-teman. Juga kalau memang pengen re-upload ya nggak masalah, teman-teman bisa menggunakan teknik re-upload ya. Jadi untuk teknik re-upload yang pertama, aplikasi yang harus teman-teman siapkan itu adalah aplikasi TikTok Cina. Nah, nanti teman-teman tinggal masuk ke Play Store seperti ini, teman-teman bisa ketikkan saja Red Note seperti ini. Oke, tetapi ketika teman-teman menggunakan teknik dari re-upload, saya sarankan yang pertama teman-teman menambahkan untuk narasi dibikin dari videonya, dan yang kedua adalah menambahkan wajah. Nah, kenapa? Ya agar teman-teman nggak sia-sia. Karena di YouTube ini kalau kita sudah menambahkan suara, kita menambahkan wajah, walaupun konten re-upload itu masih bisa lolos monetisasi. Tapi kalau teman-teman editingnya hanya singkat-singkat saja, nggak mau menambahkan perubahan, itu jangan itu ya akhirnya nanti akan sia-sia. Jadi kita itu kalau membuat sebuah channel YouTube itu harus berprinsip bahwa kita itu cukup satu kali mengerjakannya. Jadi jangan sampai teman-teman gagal monetisasi. Jadi bukan apa teman-teman ya, jadi waktu yang sudah kita buang, waktu misalkan nih waktu bersama keluarga kita buat edit video, nah itu kan kita sudah mengeluarkan banyak waktu ya. Jadi kalau saran saya, kalau teman-teman pakai teknik re-upload seperti ini agar nanti lolos monetisasi
ya editing sekreatif mungkin teman-teman. Nah, jujur, saya akan jujur kepada teman-teman ya, semakin rumit editing teman-teman ya, maka peluang monetisasi semakin besar. Nah, kalau teman-teman editingnya lebih mudah ya, lebih simpel, itu malahan terkadang ditolak monetisasi. Tapi semakin rumit kita editingnya, maka peluang monetisasinya akan semakin besar. Kuncinya adalah sabar, oke? Jadi setelah seperti ini, setelah teman-teman mendapatkan aplikasi RedNote-nya di Play Store, nanti teman-teman bisa langsung saja masuk di aplikasinya. Kita bisa masuk menggunakan nomor telepon ya. Dan untuk mendapatkan sebuah konten satisfying seperti tadi, teman-teman tinggal masuk saja di bagian pencarian. Silahkan ketikkan saja di bagian sini itu satisfying video seperti ini. Oke, jadi teman-teman perlu diingat ya, ketika kita editing itu sekreatif mungkin ya. Usahakan untuk video kita itu lebih besar video asli kita ya dibanding konten reuploadnya. Jadi seperti itu. Nah, di sini banyak sekali konten-konten satisfying seperti ini. Nah, misalkan di sini itu ada perubahan dari mobil yang dicat seperti ini. Nah, cara menyimpannya, teman-teman tinggal klik saya di bagian videonya. Di sini klik di bagian tanda panah di sini, teman-teman langsung simpan saja seperti ini. Ya, klik di bagian tanda panah ke bawah, nanti bisa kita potong ya. Ini pakai versi cepatnya. Dan setelah seperti ini, silahkan teman-teman bisa dapatkan untuk background. Nah, untuk cari backgroundnya, saya menggunakan Imagerman. Jadi saya menggunakan background ya teman-teman. Background, coba kita cek ya, Pixabay. Nah, kenapa saya menggunakan background Pixabay? Jadi background di Pixabay ini adalah background yang bebas hak cipta ya. Jadi seperti itu. Nah, teman-teman bisa di foto layar, kemudian kita potong seperti ini. Nah, kenapa saya memerlukan background? Agar kita editingnya lebih kreatif teman-teman ya. Jadi jangan kita langsung masukkan ke aplikasi CapCut, takutnya nanti teman-teman nggak lolos monetisasi. Oke, jadi setelah kita mendapatkan bahannya di RedNote, kemudian kita sudah mendapatkan backgroundnya di Imagerman ya. Kemudian di sini kita langsung langkah editingnya. Jadi editing sekreatif mungkin, jangan sampai sia-sia teman-teman ya. Jangan sampai perjuangan kita sia-sia. Jadi kalau teman-teman pengen konten reupload ya, editing sekreatif mungkin. Kita masuk di bikin dari proyek baru seperti ini, kemudian kita masukkan nih untuk backgroundnya. Tapi kalau bisa teman-teman backgroundnya itu pakai video teman-teman. Nah, itu malah lebih bagus ya. Ini kan hanya sebagai latar belakang saja. Jadi keaslian teman-teman itu akan lebih kental ya. Setelah kita masukkan backgroundnya seperti ini, silakan teman-teman bisa atur karena di sini itu content shot ya. Teman-teman bisa atur di bagian 9:16, kemudian kita putar seperti ini, kita zoom seperti ini. Dan setelah seperti ini, teman-teman tinggal masukkan saja untuk video dari satisfying tadi. Kita masukkan seperti ini. Setelah seperti ini, teman-teman tinggal di crop saja di sini. Nah, di sini kita hilangkan nih untuk di bagian logo dari aplikasi channelnya. Nah, di sini tuh sudah seperti ini. Kemudian teman-teman bisa dihilangkan untuk suaranya. Kita ganti suaranya pakai suara kita sendiri. Jadi seperti itu tekniknya teman-teman. Nah, setelah seperti ini, silahkan teman-teman tambahkan untuk wajah dari teman-teman. Ini penting banget ya, agar nggak sia-sia tadi, sudah saya bilang di awal tadi. Nah, di sini klik di bagian overlay, kemudian tambahkan saja untuk wajah kita ya. Jadi wajah kita bisa ditambahkan, kita tambahkan kecil nggak apa-apa, yang penting ada perubahan di bagian dari videonya. Dan juga di bagian suaranya. Nah, di sini saya tambahkan untuk di bagian dari video saya, misalkan seperti ini. Nah, jadi ini tuh sama seperti reaction, kita menjelaskan isi video di bagian dari videonya ya. Nah, seperti ini teman-teman untuk bagaimana cara teman-teman masukkan untuk video teman-teman. Silahkan masukkan saja overlay. Nah, setelah seperti ini, silahkan teman-teman bisa masukkan suara sendiri. Klik di bagian audio, saya akan contohkan proses pembuatan suaranya. Kita klik di bagian rekam seperti ini, saya akan contohkan ya. Nih. Oke, ini sebagai contoh dari suara yang sudah saya masukkan. Contohnya seperti ini teman-teman. Wah, lihatlah teman-teman, untuk ban ini tuh disemprot ya, dan habis disemprot ini tuh dicuci ya, kemudian disemprot lagi dan kok berubah menjadi warna pink seperti. Oke, jadi setelah seperti ini teman-teman tinggal disimpan saja ya. Jadi kita simpan terlebih dahulu, nanti kita ekspor lagi. Oke, jadi kita ekspor 2 kali. Nah, untuk teknik yang kedua kalinya nanti kita bisa munculkan subtitle teksnya. Jadi untuk memunculkan suara saya tadi untuk teksnya itu kita simpan terlebih dahulu ya. Jadi di sini kita sudah ada 2 opsi, kita ekspor 2 kali. Nah, jadi
untuk di bagian dari reuploadnya ini kan sudah hilang ya, karena kita akan ekspor 2 kali teman-teman ya, jadi sistemnya seperti itu. Oke, jadi di sini tinggal kita tunggu sampai 100%, kemudian di sini itu tinggal kita masukkan lagi. Kita klik di bagian selesai seperti ini, kemudian kita klik di bagian proyek baru, kita masukkan tuh video yang tadi teman-teman. Nah, setelah seperti ini, klik di bagian dari teks ya, kemudian kita atur di bagian lirik otomatis, kita generate seperti ini. Dan otomatis nanti kata-kata saya di sini itu akan langsung muncul ya. Oke, jadi setelah seperti ini teman-teman tinggal tambahkan saja nih untuk di bagian dari teksnya biar warnanya lebih cerah ya. Kita tambahkan di bagian dari teksnya. Nah, misalkan saya tambahkan, nah jadi seperti ini teman-teman. Jadi untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Wah, lihatlah teman-teman, untuk ban ini tuh disemprot ya, dan habis disemprot ini tuh dicuci ya, kemudian disemprot. Nah, setelah seperti ini silahkan teman-teman bisa save saja. Jadi kita sudah berhasil membuat sebuah konten upload dan menampilkan wajah, kemudian mengubah suaranya, dan sudah kita ekspor 2 kali. Oke, nah setelah seperti ini nanti teman-teman tinggal diupload saja di channel YouTube Short teman-teman. Oke ya, jadi konten satisfying seperti ini itu masih banyak diminati, terbukti dari channel tadi itu sudah tembus sekitar 4 juta subscriber dengan total penayangan sekitar jutaan ya. Dengan estimasi penghasilan kurang lebih sekitar 111 juta setiap bulannya. Dan di sini kita tunggu saja sampai selesai. Nah, di sini tuh teman-teman sudah selesai, dan untuk hasilnya itu kurang lebih seperti ini. Teman-teman bisa cek di bagian dari videonya. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Wah, lihatlah teman-teman, untuk ban ini tuh disemprot ya, dan habis disemprot ini tuh dicuci ya, kemudian disemprot lagi, dan kok berubah menjadi warna pink seperti ini. Oke, jadi seperti itu ya ide konten untuk versi dari video satisfying ya. Dan buat teman-teman yang pengen nih cari ide konten yang lainnya, nanti bisa cek di bagian dari playlist. Di sini sudah saya siapkan kurang lebih sekitar 513 video. Nanti teman-teman bisa cek saja di bagian playlist di sini. Nah, di sini sudah saya siapkan seputar playlist YouTuber pemula ya. Di sini sudah saya siapkan kurang lebih sekitar 532 video teman-teman. Oke, jadi seperti itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan untuk masalah riset channel sudah banyak saya bahas di tab komunitas. Nanti teman-teman juga bisa cek, dan ini real dari channel saya pribadi ya. Seperti itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan nanti bisa bertanya di kolom komentar. Baik, selamat sore ya, selamat beraktivitas buat teman-teman semua. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.